Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke bincang-bincang Ramadan di podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Malam ini saya kedatangan tamu, seorang anak muda yang luar biasa. Dan beliau ini juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Kolaka tahun 2017. Saya mengenal Dinda ini sebagai Rama. Iya. Ya mungkin bisa disapa dulu pemirsa channel YouTube SMA 1 Kolaka. Kalau pemirsa SMA 1 Kolaka apa nama nih Pak? Yang pemirsanya? Kan biasa ada kalau Deddy Kobuser apa sebutannya. Cuma warga SMA 1 Kolaka. Warga SMA Negeri 1 Kolaka. Iya. Warga SMA 1 itu yang masih sekolah maupun sekarang sebagai alumni. Iya. Yang pertama sebuah kesyukuran dan kebanggaan bisa kembali di sekolah saya tercinta SMA 1 Kolaka, dan tentunya bersama guru saya Pak Baba sudah dikasih kesempatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansa, nama asli saya Pak. Oh iya, saya lupa. Muhammad Adriansa Ramadan, hanya orang familiar dengan Rama Sultan. Rama Sultan ya. Nama panggilan Rama, nama kakek Sultan. Sultan. Jadi biasa saya ini dikira banyak uang, padahal nama kakek saja itu yang Sultan. Kita Sultan Darah. Saya di SMA 1 lulus 2017. Sudah satu periode. Mungkin nanti bisa ditambah lagi satu periode, diundang lagi di sini. Insyaallah. Di podcast SMA 1. Oke, saya panggil Rama saja ya, Iya. karena itu yang familiar sejak SMA. Dinda Rama ini kan kemarin tamat di SMA Kolaka 2017. Kemudian berikut lagi masuk di perkuliahan di USN. Sekarang tumbuh sebagai sosok pemuda yang lebih islami. Ya. Karena bisa dikatakan kan juga waktu di sekolah kita pernah sama-sama ya. Satu persis bagaimana Dinda Rama ini di sekolah. Semasa sekolah ya Pak? Semasa sekolah. Nah, kemudian setelah mungkin berevolusi ya. Seiring berjalannya waktu, saya dengar Dinda Rama ini alhamdulillah saya lihat lebih dekat dengan Allah. Ya. Ya mungkin bisa dijelaskan kepada anak muda ya. Kira-kira motivasinya seperti apa sehingga Dinda Rama ini sekarang itu artinya berbedalah waktu dengan di SMA. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dan bisa mungkin memotivasi anak muda untuk mungkin lebih dekat lagi dengan khususnya yang muslim, mungkin lebih dekat kepada Tuhan ya. Tuhan yang kuasa. Dan kalau diminta motivasi sebenarnya masih belajar juga. Iya. Hanya yang pertama saya ingat waktu masih di SMA memang ada jauh lah saya rasa kehidupan di SMA dengan sekarang. Alhamdulillah di SMA Pak Baba mungkin tahulah kenakalannya anak-anak SMA, loncat pagar apa lain sebagainya. Mungkin sering didapat merokok di sini rumah dokter sering. Hanya yang menjadi titik baliknya itu saya nanti di kelas 3 SMA pas mau tamat sudah mulai masjid rame di masjid ini yang sekarang, yang masih masjid dulu sebelum direnovasi sudah rame. Nah, di situ saya berpikir pas bilang keren. Pertama awalnya keren-kerenan Pak, saya lihat. Kerennya nih anak sekolah masih SMA sholat 5 waktu di masjid. Iya. Sholat duha. Nah, pertama saya Pak awalnya memang bukan lillah awalnya, tapi mungkin karena dorongan Allah sampai ditunjukkan ini jalannya. Saya dulu sebenarnya modus juga Pak, wajaran SMA. Ya. Kayak cewek mungkin nih. Iya. Iya. Awalnya begitu Pak. Karena apakah orang bilang odo mungkin juga. Odo aku dulu SMA rajin sholat dan kelasnya dekat masjid. Iya. Kelasnya saya di ujung Pak, di ujung dekatan. Nah itu awalnya. Hanya pas makin lama diajak mulai sering kajian. Dulu ada namanya kamar, kajian malam Rabu. Kita ngajinya di warkop. Ya jadi bukan di masjid, jadi ndak kaku Pak. Iya, anak muda. Iya, lama kelamaan mulai tertarikin. Ternyata
bahwa memang Islam ini kalau kita mau pahami bukan sebagai agama yang kaku. Yang perlu sebenarnya yang jadi tugasnya kita sebagai umat Islam, khususnya anak muda, bagaimana mengemas Islam ini dengan tren sekarang tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Sebenarnya perjalanan panjang, pas tamat SMA 2017 saya sudah mau daftar kuliah di USA. Sudah daftar, besoknya tes, ada om saya yang ngajak, bagaimana kalau ke Pare saja, mondok di sana. Kalau masalah kuliah bisa nanti setelah mondok baru kuliah. Saya tertarik dengan tawaran tersebut karena memang tujuanku mau naik pesawat juga, Pak. Baru pertama kali saya naik pesawat di situ ke Pare. Sampai di Pare saya mondok sekitaran 1 tahun dan kursus bahasa Arab juga di Pare. Alhamdulillah. Makanya ada sedikit-sedikit lah kalau bahasa Arab. Alhamdulillah tahu juga. Ya, bisa diadu lah kalau orang bilang bisa diadu. Ya, begitu. Berapa bulan kemarin? Berapa tahun di Pare? Saya Kediri ya? Iya, Oh, saya Kediri. kira di Pare-Pare. Bukan. Oh, Pare Kediri. Pare Kediri. Oh, Pare Kediri. Iya, kalau di Pare-Pare bisa cuma naik kapal, Pak. Pasti saya pilih kuliah kalau cuma di Pare-Pare. Tapi di Pare Kediri, kebetulan pondok saya itu dekat dengan Kampung Inggris, Parenya. Iya. Hanya berbeda kelurahan saja. Biasa kalau malam minggu suka main di Kampung Inggris, kalian belajar juga sama teman-teman yang dari Kolaka. Sekitaran 1 tahun. Oh ya, ya. Ya, cukup mau dibahas ya. Iya. Perjalanan, ya istilahnya, perjalanan religi. Perjalanan religi. Luar biasa Iya, ya. sebenarnya ada yang menjadi anunya juga, Pak, yang sampai kayaknya sudah nggak usah itu dunia yang dulu lah. Karena Kesannya kan kalau masih muda kan seumur Dinda Rama ini kan waktunya poya-poya Iya. istilahnya. Artinya kan luar biasa sekali, masih muda, tampan, keren, terus taat kepada Allah. Insya Allah. Luar biasa. Ya, misalnya kan anak-anak muda sekarang kan banyak yang dari kompetitif. Iya. Artinya mumpung masih muda, Iya. mumpung masih mungkin banyak uang. Artinya untuk mengenal Tuhan itu mungkin belum saatnya lah. Iya. Seperti seumur umur. Sekira-kira seperti apa itu mungkin supaya adalah yang mungkin yang memotivasi Dinda Rama ini sehingga masa mudanya itu artinya tidak kebanyakan Banyak. Sebenarnya kalau dari masalah itu, Pak, sebenarnya dari mindset, dari cara berpikirnya kita anak muda. Karena memang kita hidup di lingkungan bahwa anak muda harus pokoknya nikmati saya masa muda. Ya, betul. Karena kita hidup ini cuma satu kali. Nanti tua baru bertobat. Ya. Itu mindset yang ada di anak muda. Sebenarnya inilah yang jadi tugasnya dari teman-teman yang bisa dibilang sudah mulai belajar Islam untuk merubah mindset itu tadi, Pak, yang saya bilang bahwa sebenarnya ketika kita belajar Islam, belajar agama, sebenarnya tidak ada yang harus dirubah entah pergaulan kita sama orang. Hanya yang perlu diterapkan adalah apa yang Allah sudah tetapkan sama kita, apa yang syariat Allah sudah tetapkan sama kita. Sama titik baliknya juga saya dengan orang tua kemarin. Waktu masih SMA sering kenakalan remaja lah gitu. Sampai ada satu waktu orang tua saya, mama saya itu menangis malam-malam. Yang kata yang paling saya ingat sampai sekarang yang biasa buat kalau sebentar sholat biasa berpikir sampai menangis sendiri, Pak. Dia katakan, kau itu tidak cukup 2, cuman sendiri bersaudara. Kau nanti yang bunuh Kak sebagai anak. Maksudnya karena kenakalanku ini, Pak, yang bisa nanti bunuh karena stres pikirkan itu. Sampai situ saya pikir yang sudah ndak bergaul sama teman-teman, tetap dijaga silaturahmi, tapi untuk hal-hal yang negatif itu sebaik mungkin dihindari lah. Dengan kita mulai ikut kajian, mungkin yang intinya adalah circle yang pertama yang harus dijaga. Kalau saya kemarin begitu, circle yang dijaga sama teman-teman yang mulai sudah belajar Islam, yang suka kajian, karena untuk bangun pondasi ini yang kuat, Pak. Kadang kita sudah belajar tapi karena belum kuat pondasi, ketika
sama-sama lagi teman yang lama, Iya, akhirnya betul. ikut lagi Iya. terwarnai. Makanya alhamdulillah saya pilih juga untuk istilahnya berhijrah lah dari Kolaka Iya. ke Paris sekitar setahun untuk buat pondasi dulu nih, buat pondasi yang kuat sehingga pas pulang di Kolaka kita tahu kehidupannya teman-teman yang dulu, ya mungkin bisa dari awalnya kita nasihati pelan-pelan sampai bisa berubah. Ya, karena kalau yang selalu saya tanamkan semenjak belajar, bagaimana intinya kita jadi manusia yang bermanfaat saya dulu. Ya, kalau dulu sabdanya Rasulullah, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Luar biasa sekali ya. Jadi itu ya memang seperti dikatakan tadi bahwa masa muda itu adalah masa yang Iya. paling penting sekali. Tentu untuk masuk ke istilahnya hijrah ya Iya. di usia Ram ini kan luar biasa sekali karena godaan-godaannya pasti biasa. Ya, seperti yang dikatakan kita sudah mau pemain mau sholat, ada lagi yang Iya. pergi. Kita mau sudah berbuat baik, ada lagi yang pengaruhi. Seperti itu ya. Kira-kira memang fondasi memang sudah dibangun ini untuk membentengi diri agar supaya apa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia. Iya. Artinya nanti istilahnya hijrah ikut-ikutan. Iya. Tren Artinya, ya, ya, tren. kan ikuti tren. Itu hijrah. tren. Digoda sedikit ikut. Iya, betul. Kira-kira tipsnya artinya mengkanter supaya tetap istiqomah di dalam jalan seperti itu. Namanya manusia kan Pak, kita ini tidak bisa luput dari lupa dan dosa. Sekalipun mungkin orang lihat hijrah, tapi kan ini ndak kita tahu ada dosa-dosa yang lain yang mungkin Allah tutup aib tersebut. Hanya yang untuk kalau saya pribadi yang jadi pegangan adalah seburuk-buruknya kita, sebanyak-banyaknya dosa yang kita buat, ampunan Allah ini lebih besar. Karena di dalam Al-Quran Allah sendiri yang katakan la takunatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah, ampunannya. Itu yang jadi pegangannya saya Pak. Ketika mungkin ada hilaf, ada dosa yang dibuat, ini yang selalu saya pegang bahwa Allah semoga ampuni dosa-dosa kita ini, dosa-dosa yang ya memang pada dasarnya manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang kedua masalah bagaimana kita lindungi diri kita ini sebagai manusia yang berada di lingkungan yang memang terkadang ada satu hal yang buat kita untuk melakukan dosa, mungkin dari circle apa yang sebenarnya kita harus tahu dulu ini kita hadir di sini sebagai apa. Maka pertanyaannya adalah why, kenapa? Kenapa kita ada di dunia, kemudian kenapa kita harus berubah, kenapa kita harus ada di lingkungan seperti yang ini? Jawabannya why. Pertanyaannya why dulu. Harus yang kita pertanyakan sama diri kita, kenapa saya harus ada di sini? Ketika kalau sudah ada pertanyaannya, otomatis kita akan mencari jawaban bahwa kita ada di dunia, kita ada di sebuah lingkungan ini tidak lain ya untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah katakan wa ma khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Maka yang setiap yang kita lakukan diniatkan semaksimal mungkin apa yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai lingkungan yang memang terkadang memaksa untuk berbuat dosa yang terkadang kita ini yang terwarnai. Kalau saya silaturahmi tetap dijaga sama teman-teman yang mungkin belum bisa berubah, teman-teman yang dulunya kita sama-sama ini di dunia gelap tapi belum berubah. Saya kalau semakin kita jauhi, maka mereka juga akan menganggap kita ini sebagai orang yang sudah berubah dari dasarnya kita. Padahal tujuannya kita bagaimana Islam ini bisa tersebar dengan dakwah tren anak muda. Maka itu tugasnya bahwa mengemas Islam, pesan-pesan keislaman dengan circle yang di situ. Apa yang bisa kita masuki, mungkin suka nongkrong di situ. Coba di setiap nongkrong
ya paling tidak ada pembahasan Islam. Ya paling tidak ada pembahasan kenapa sih manusia ini harus hidup di dunia? Apa tujuannya manusia diciptakan di atas muka bumi ini? Kalau saya seperti itu Pak, untuk menjaga apa? Menjaga istilahnya yang dibilang rule lah. Iya, ihdinas siratal mustaqim ini meskipun kadang biasa ya apa weser kiri sedikit. Luar biasa ya. Jadi seorang anak muda yang tobat itu, jadi kalau anak muda yang tobat itu luar biasa. Ya. Kalau orang tua yang tobat itu biasa-biasa kan tua. Dan kalau ada anak muda yang artinya pemikiran Islam yang sudah luar biasa dan sudah mau bertobat dan sudah dekat kepada Allah, itu luar biasa sekali. Ya. Insya Allah istiqomah. Insya Allah. Karena saya pernah juga hadir kata Ustadz saya waktu di pondok yang mungkin masih membekas sampai sekarang. Dia katakan bahwa hadis yang dibacakan sebenarnya ada 7 golongan nanti di akhirat yang akan dinaungi. Iya. Salah satunya adalah anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi pegangan saya. Kalau kita tunggu sampai tua, kapan ini kita mau belajar? Kita belum pasti hidup. Anggaplah kalau kita hidup 60 tahun ya sebagaimana umatnya Rasulullah. Kalau kita mulai belajar 40 tahun misalnya, ini 20 tahunnya nih tidak ada yang bisa jamin ini kita masih hidup besoknya setelah belajar. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Sebenarnya bulan suci Ramadan ini menjadi titik baliknya seorang muslim untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena esensi dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita mendekatkan dan meningkatkan atau istilah anak mudanya mengupgrade ketakwaan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini bukan hanya menahan hawa nafsu, tapi bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini malam-malam terakhir, Pak. Iya. Biasanya di sub masjid itu mengalami kemajuan. Kemajuan. Seperti di masjid tadi ada kemajuan. Iya, jamaahnya ini sudah satu sub. Awal-awal kan banyak. Mengalami kemajuan. Luar biasa sekali ya. Saya kayak ini yang masih sudah bukan juga tua ya. Iya. Artinya termotivasi juga dengan tindak seperti ini ya. Bagaimana anak muda sekarang termotivasi, bagaimana mulai pergerakan pemimpin Islam juga itu kan. Kalau kita lihat sejarah itu anak-anak muda, termasuk yang kemarin yang tren itu yang penakluk Konstantinopel itu kan Muhammad Fatih kalau nggak salah ya, itu kan umurnya 21 tahun ya, luar biasa sekali. Bisa taklukkan Konstantinopel. Anak-anak muda ini ya. Iya. Kita ini sudah 23 mau taklukkan pintu rumahnya saja belum mampu, Pak. Artinya karena kita jadi sebagai sudah berumur juga malu tuh ya. Dalam ini di Kolak ini kan banyak ya, banyak komunitas-komunitas. Iya. Ada komunitas kita. Kira-kira di Kolak ini di Rame ini bergabung di komunitas apa? Mungkin bisa di teman-teman anak muda mungkin yang ingin mengupgrade dia punya ilmu agama, mungkin dia bingung ya dia mau belajar wadahnya di mana, mungkin dia sekolahnya mungkin masih SMA, belajar agama sekolah paling 2 jam saja. Iya, betul. Mungkin pelajaran dia harus mencari di luar. Iya. Mungkin ada anak muda mungkin yang bisa diarahkan, diajak untuk bisa bergabung di komunitas. Memang wadah atau tempat itu sangat penting juga, Pak, sebagai untuk teman-teman yang ingin belajar. Kalau saya sendiri kemarin berawal dari kamar itu, Pak, yang dari sejak kelas 3 SMA kajian malam Rabu, teman-teman sudah banyak yang ikut kajian sampai akhirnya bentuk komunitas. Nah, dibentuk komunitas ini saya pas waktu masih di Pare. Namanya Next Official. Tagline-nya saatnya hijrah. Iya. Jadi di situ kita sebagai komunitas kajian dulu rutin, kita kajiannya setiap bulan, setiap minggu sama salah satu ustadz juga yang ada di Kolaka. Kajian rutin
Sampai pernah juga sama teman-teman SMA 1 yang angkatan 2020 kalau nggak salah. Sama kita juga sempat bentuk komunitas PECI sebagai wadahnya anak-anak SMA, pelajar cinta Islam. Peci. Iya, PECI. Nah, di situ kita belajar tahsin, baca Al-Qur'an, terus ada kajian-kajian rutinnya setiap minggu, halqoh yang biasa Ustadz juga bawakan. Sekarang ini kemarin sempat kita buat juga komunitas sosial teman berbagi, kemudian kita ubah menjadi wadah muslim berbagi. Nah, ini merupakan komunitas baru untuk teman-teman yang kedepannya insya Allah mohon doanya juga Pak, semoga berjalan lancar. Amin. Yang sementara kita garap adalah pesantren yatim dan duafa Di Kolaka. di Kolaka, di Totobo. Iya, jadi pesantren yatim dan duafa ini untuk anak yatim dan duafa dan digratiskan untuk belajar di pesantren tersebut. Nama pesantrennya Fikrul Bustani. Kalau teman-teman SMA mau ikut gabung juga di Wadah Muslim Berbagi, kita terbuka Pak sebagai komunitas untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan kita sekarang ini fokusnya di pembangunan pesantren itu. Untuk penggalangan dana pembangunan pesantren. Kalau untuk kajiannya kita biasa di Next Official. Itu pemainnya kan dari istilah pemainnya kan datang ke sekolah mengajak. Iya. Seperti dulu kan kalau tidak salah di SMA 1 ini ada seperti itu. Artinya tiap Jumat itu ada kajian Iya. untuk mengajak anak-anak. Peminatnya sih kurang, paling 5 Beberapa orang iya. seperti itu. Kira-kira untuk masuk ke sekolah itu untuk mengajak anak-anak itu supaya dia tidak terlalu terlena dalam kehidupan, dia tetap dalam zona nyaman. Iya. Kira-kira seperti apa? Ya, sebenarnya kemarin waktu sebelum COVID kita sudah berapa kali ke sekolah-sekolah. Di SMA 1 juga pernah kalau tidak salah. Terus di sekolah-sekolah lain juga. Hanya pasca COVID ini memang agak berhenti semua kemarin kegiatan berbasis online semua. Nah, ini sementara kita susun program bagaimana kembali kajian rutin yang di kafe itu dijalankan, kemudian kajian yang di sekolah-sekolah, ghost to school juga dijalankan. Ini kita sementara buat kurikulum atau silabusnya Pak untuk materinya, supaya ada kelanjutan dari materi 1 sampai di materi akhir. Biasa sekali. Kalau anak-anak muda, berapa saja anak-anak muda seperti ini, insya Allah Baldatun Thayyibatun Warahmul Ghafur itu akan terwujud. Siap. Khususnya di Kolaka itu. Tapi di Kolaka alhamdulillah saya lihat sekarang sudah menjamur pondok-pondok tahfiz. Iya, Pondok tahfiz. Berarti ada pergeseran atau jadi indikator dakwah di Kabupaten Kolaka, bahwa memang sekarang orang tua memprioritaskan pendidikan agama bagi anaknya di pondok tahfiz yang untuk menghafal Al-Qur'an dan lain sebagainya. Hanya yang menjadi PR, yang menjadi tugasnya kita, bagaimana ketika anak-anak yang tidak masuk di pondok itu setidaknya mereka punya dasar, punya pemahaman mengenai agama. Karena yang dikatakan tadi Pak Bapak, kalau di sekolah kan paling cuma 2 jam saja ini pelajaran agamanya. Iya. Bagaimana untuk menambah pemahaman atau keilmuannya itu dengan cara komunitas-komunitas yang ada di Kolaka, khususnya yang bergerak di bidang keagamaan, bagaimana mencoba untuk membuat formulasi di sekolah-sekolah. Dan tentunya kalau kami sendiri di Next, kami harapkan bagaimana bisa sekolah khususnya di SMA 1 kita kerjasama dalam pembinaan siswa maupun siswi yang ada di SMA 1. Apalagi kan kalau masuk bulan puasa ini, pasti kalau mau dimanfaatkan, kenapa tidak bukan dari siswa dari SMA 1 yang ngisi ceramah tarwih untuk pembinaannya. Mungkin nanti bisa ada program mubalik yang nanti dari SMA 1 untuk persiapan ceramah Ramadan atau khutbah Jumat. Ya, luar biasa, karena itu tadi artinya anak SMA itu walaupun pendidikan yang mereka
dapatkan di sekolah di kelas itu mereka juga bisa insya Allah bisa berceramah juga. Iya. Enggak mesti di background pendidikannya itu apa. Iya. Kalau pendidikannya backgroundnya agama itu mungkin wajar, tapi kalau ada anak SMA kemudian dia pengetahuan agamanya juga luar biasa, nah itu bisa dikatakan jempol buat mereka. Karena itu tadi kalau umpamanya komunitas kita bergaul di sesama anak soleh, sesama anak soleh, ya mungkin ya wajar soleh, tapi mungkin kita digiring ke bergaul Hal-hal yang coba di tempat-tempat lain, Iya. itu bisa menularkan ke teman-temannya, kan seperti itu. Iya. Yang itu yang tidak harus background agama, karena Iya. memang kita sebagai Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu. Seperti sabdanya Rasulullah SAW, kullu muslim faridatun tolabul ilmi, bahwa setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, bahwa tidak terlepas dari background dia sebagai sekolah yang negeri kah atau dia dari pondok. Ya, saya sendiri dari hukum, Pak. Dari hukum. Dari fakultas hukum. Nah, makanya selama bulan Ramadan biasa alhamdulillah dikasih kesempatan juga isi tarwi, ceramah tarwi. Biasa ditanya, dari pondok apa sih? Saya mahasiswa, Pak, mahasiswa. Oh, fasih bahasa Arab. Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya, artinya mungkin di pengaruh masyarakat kan yang ceramah, yang imam itu harus Iya. itu berpendidikannya Agama. ya. Kalau kayak mungkin artinya mungkin sih dia dapat ilmunya, tetapi tidak mendetail seperti dengan memang yang itu mondok. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman kayak di Naram ini kan untuk ilmunya kan tidak ditahu mana, artinya dia mondok, artinya dia belajar bukan di pondok, tetapi pengetahuan agamanya itu luar biasa kaya dengan pastinya pasti juga ada guru. Ya, itu intinya ada guru. Ada guru Ustadz yang alhamdulillah yang selalu bimbing teman-teman yang berada di komunitas, dan setiap minggunya itu ada kajian rutinnya untuk teman-teman untuk ya minimal menambah sakofa lah, bertambah ya minimal 1% lah dalam satu hari. Di samping itu teman-teman sendiri yang belajar ini keislaman, tapi biasanya kita halko itu setiap minggu ada kelasnya. Kalau teman-teman yang lain juga mau gabung, bisa nanti kita buat kelas rutinnya lah, kajian rutin atau kantin yang jadi programnya kita. Kayaknya istilahnya keren-keren istilahnya. Iya. Memang istilahnya istilah kaum milenial itu bisa dicerna. kita harus lihat juga apa yang digemari sekarang anak-anak muda. Sekarang kalau saya lihat banyak ustadz-ustadz yang mulai dakwah di TikTok. Ya, TikTok. Iya, karena aktifnya anak-anak muda di TikTok dan di Instagram. Nah, Iya. makanya daripada TikTok diisi dengan hal-hal yang tanda petik negatif, Ya, negatif. makanya sebagian ustadz saya lihat terjun di dakwah di TikTok. Ya, supaya TikTok itu tidak diisi, Iya, semuanya tidak diisi orang-orang yang populer. iya, betul. Harus diisi juga dengan dakwah. Dakwah. Kan Islam itu kan sebenarnya kan orang komunitas masyarakat Islam itu ya hanya mengatur sholat saja, Iya. mengatur zakat, haji, puasa itu saja Islam. Padahal Islam itu kan Iya, mengatur sempurna. artinya mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Itulah mungkin ya jadi paham. Belum paham dari sebagian kita. Dan memang kalau untuk mendapatkan keberkahan ini yang biasa saya sampaikan sama teman-teman, karena Allah sendiri yang berjanji, ya Allah yang turunkan Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan kitab ini kami turunkan disifati dengan keberkahan. Kalau Imam Al-Ausi di dalam kitabnya Ar-Rumani dia menjelaskan bahwa ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, maka mendekatlah dengan Al-Quran, fattabi'uhu la'allakum turhamun.
maka mengerjakan apa yang diperintahkan ini di dalamnya, maka rahmat Allah akan turun kepada manusia, bukan hanya dalam lingkup individu saja ini penerapan, keluarga, bahkan di masyarakat pun harus diterapkan nilai-nilai keislaman, keagamaan, bahkan sekalipun di kenegaraan juga harus diterapkan nilai-nilai keislaman untuk mengikis lah istilahnya ini kehidupan yang sekuler yang memisahkan agama sama Islam. Itu biasa sekali ya. Dari penjelasan dari Dinda Rama ini itu intinya belum cukup ya, belum cukup untuk bagaimana agar orang itu bisa memahami secara kafah. Ya, mungkin karena sudah waktunya mungkin nanti bisa kita lanjutkan di segmen selanjutnya, karena pembahasan seperti ini memang harus selalu didengar oleh anak muda. Itu tadi, karena supaya konsumsi yang mereka lihat atau dengar itu jangan hanya itu saja yang mengarahkan mereka untuk menjauhi agama. Mungkin di akhir bincang-bincang Ramadan kita malam ini ada semacam motivasi buat kita supaya bagaimana agar mereka supaya kembali. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah dipersilakan untuk hadir di podcast SMA 1 ya, bisa bernostalgia kembali nih dengan sekolah, khususnya dengan Pak Guru. Kalau untuk pesan dan kesan, sebenarnya jadi anak muda ini kan sebuah peradaban ini di tangannya anak muda. Kalau ada pepatah Arab yang katakan subhanul yaum rijalul god, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bagaimana kita mau ukur kesuksesan sebuah negara, bagaimana kita mau lihat keberhasilan sebuah negara, maka kata Imam Yusuf Al-Qadrawi, maka lihatlah pemudanya hari ini. Kalau pemudanya hari ini disibukkan dengan hal-hal negatif, 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan mau kemana negara ini? Tapi kalau kita mau lihat keberhasilan negara ketika pemudanya laksanakan hal-hal yang positif dalam yang dimaksud adalah keislaman, insya Allah kedepannya negara kita ini akan dipenuhi dengan keberkahan. Dan satu lagi yang jadi pegangannya kita sebagai anak muda adalah bahwa memang ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari akhir. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa sekali ya. Bisa Demikian mungkin karena di punya waktu juga akan akan kita. Demikian bincang-bincang Ramadan malam ini bersama Dinda Muhammad Ardiansyah, atau lebih keren dipanggil biasanya Rama Sultan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube SMA Negeri 1 Kolaka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.